Binsun TV, saluran dakwah Samarinda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man iktafa. Jemaah yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah. Pada hari ini kita bisa dipertemukan kembali dalam majelis ilmu di Bintang Sunnah. Dan kalau pertemuan-pertemuan terdahulu kita membaca kisah-kisah para tabi'in dan menimbang bahwa buku tersebut sudah saya tamatkan di Balikpapan, dan buku tersebut sudah di record kajiannya. Jadi teman-teman bisa mengakses kajian lengkapnya di YouTube saya dan di Facebook Muflisa Fitra Official. Paling enak itu di download di YouTube terus sambil safar didengerin, karena kita sambil safar dengerin cerita gitu, atau jelang tidur. Maka saya menimbang itu semua, pada kesempatan malam hari ini saya ganti bukunya dengan buku yang mungkin lebih dibutuhkan oleh kaum muslimin, khususnya di Samarinda. Meskipun buku ini juga sebenarnya sudah saya tamatkan dan juga sudah ada video lengkapnya di YouTube dan Facebook Muflisa Fitra Official juga, tapi buku ini nampaknya sangat bagus kalau diulang-ulang, diajarkan terus-menerus dari masa ke masa, dari tahun ke tahun, karena kebutuhan kaum muslimin terkait isi dari buku ini sangatlah besar. Maka mulai malam hari ini kita akan baca Intisari Hilyah Thalibil Ilmi yang saya terjemahkan dari Hilyah Thalibil Ilmi karya Syekh Bakar bin Abi Zaid rahimahullahu ta'ala. Sebelumnya pernah di tahun 2015 atau di 2014 saya bertanya kepada guru saya Syekh Sa'ad Asy-Syadzili, ketika dulu saya biasa buka kajian yang ada bukunya, dan sebagian jamaah itu ada yang tidak punya bukunya, lalu mereka tanya, buku ini bisa dibeli di mana ya? Akhirnya saya pun terbersit untuk mempertanyakan kepada beliau, bolehkah kita mengumumkan di mana buku yang dikaji itu bisa dibeli, tapi di dalam masjid? Apakah itu masuk di dalam hukum larangan jual beli di dalam masjid? Karena kita tahu Nabi SAW mengatakan, idza ra'aita rajulan yabi'u aw yabta' faqulu lahuma ma arbahallahu tijaratak. Apabila kalian melihat seorang, entah dia menjual atau dia membeli, maka dia lakukan itu di dalam masjid, maka katakan kepada mereka berdua, semoga Allah tidak memberikan keberkahan dan keberuntungan pada jual beli kalian. Apakah mengumumkan di mana buku diperjualbelikan itu juga termasuk di dalamnya? Maka Syekh Sa'ad Asy-Syadzili mengatakan itu tidak termasuk di dalam larangan jual beli, dikarenakan ini lebih condong kepada masalah ta'awun di dalam belajar. Karena apabila orang belajar dan buku yang dipelajari mereka tahu dibeli di mana dan mereka menggunakannya, maka itu akan lebih membantu mereka dalam belajar ilmunya. Maka saya sampaikan bahwa buku ini ada tadi dijual di luar. Bila teman-teman ingin memilikinya silakan dibeli, dikarenakan tentu sangat berbeda antara mengikuti pengajian yang ada bukunya dan kita pegang juga bukunya, lalu ustadznya baca di bagian mana kita juga ikut membaca. Beda nanti hasilnya dengan sekedar mendengarkan saja, sangat beda. Wallahu a'lam bishawab.
Kita baca terlebih dahulu cover belakang buku ini. Ini yang tulis saya sendiri bagian belakangnya. Dan saya dibantu oleh Ustadz Azam untuk membacakan kajian ini. Silakan. Buku ini adalah ringkasan kitab Hilyan dan Abdul Amin dari Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid yang selesai ditulis pada tanggal 25 Syawal 14 Sekarang 1444, berarti sudah 36 tahun buku ini ditulis dan sampai sekarang masih dipelajari di berbagai belahan dunia dikarenakan buku ini terjemahannya dalam berbagai bahasa. Terus? Berisi adab dan akhlak yang harus dimiliki setiap penuntut ilmu, karena ilmu tidak mungkin digapai kecuali oleh yang berhias dengan adab-adab terhadap diri sendiri, guru, teman, bahkan adab menyangkut waktu dan buku, serta bersih dari penyakit yang merupakan kebalikan dari perhiasan mencari ilmu. Buku ini hadir untuk para pemuda Islam yang susah payah datang ke majelis ini. Semangat mereka harus disiram, dipupuk dan dirawat agar tidak tergelincir di persimpangan jalan dan dihempas oleh gelombang pemikiran, fanatisme golongan dan syubhat-syubhat yang tertulis kecuali oleh orang yang berilmu. Selama lebih dari 30 tahun, buku ini dijadikan materi membuka dalam berbagai majelis ilmu di masjid dan dimasukkan dalam kurikulum pendidikan formal. Kalau di Saudi sendiri, buku ini kalau enggak SMP, SMA belajarnya. Kalau di kita, di kajian orang dewasa di masjid-masjid. Di Saudi ini masuk dalam pendidikan formal, buku ini. Terus? Buku ini hadir di hadapan para penuntut ilmu khususnya di Indonesia agar dapat menjadi bekal awal dalam proses mencari ilmu. Buku ini juga dibahas dalam format video yang merupakan materi Mufid Islamic Academy dan dapat disimak di channel YouTube dan Facebook Mufid TV Official. Ya. Kelebihan kitab ini disusun secara ringkas, dibatasi pada hal-hal yang paling utama untuk diketahui dan diamalkan. Disaring dari pengulangan materi dan disepakati dari dalil dan contoh-contoh yang mudah untuk. Jadi jemaah yang dirahmati Allah, buku ini aslinya adalah buku Hilyah Thalabil Ilmi karya Syekh Bakar bin Abi Zaid. Dulu 2016 saya mengajarkan buku ini dan sudah tamat. Hanya saja sepanjang pengajaran saya perhatikan bukunya itu cukup banyak pengulangan-pengulangan. Seperti misalnya sudah disebutkan di halaman sekian, ternyata setelah baca diulang lagi di halaman sekian. Sehingga karena ada banyak pengulangan, menurut kacamata saya sendiri, maka saya pun menerjemahkan kitab Hilyah Thalabil Ilmi ini sambil membatasi kalau ini sudah disebutkan pada halaman sebelumnya, nanti bab yang berikutnya kalau muncul lagi saya hilangkan. Jadilah buku ini versi intisarinya dengan mengurangi pengulangan-pengulangannya. Seperti itu. Mari kita baca mulai dari pengantar penerjemah. Saya yang baca. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Silakan. Segala puji hanya bagi Allah, kita memujinya, mohon pertolongan dan ampunan kepadanya. Kita berlindung kepada Allah dari kejahatan diri kita dan kejahatan amal-amal kita. Barang siapa yang Allah beri petunjuk, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang dapat memberikan petunjuk kepadanya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah sembahan berhak diibadah yang benar kecuali Allah semata, tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad SAW adalah hamba dan utusan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan jangan sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan beramal Islam. Al-Imran surat 2. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba.
Wahai segala manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, yaitu Adam, dan darinya Allah menciptakan pasangannya, yaitu Hawa, dan dari keduanya Allah mengembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan satu rahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. An-Nisa ayat 4. Saya beri faedah mumpung lewat ya. Kata-kata peliharalah hubungan silaturahim. Yang dimaksud di sini adalah hubungan yang ada jalur rahim, seperti anak ke orang tua, saudara kandung di antara mereka. Karena kalau di bahasa Indonesia, silaturahim itu juga kadang-kadang diberlakukan untuk teman dan tetangga yang tidak ada hubungan rahim. Seperti aku mau ke rumahmu ya, mau ke silaturahim, padahal tidak ada hubungan rahim. Yang benar, kalau itu adalah antar teman, tetangga, maka itu disebut dengan ziarah atau ziarah, alias berkunjung. Kalau ke rumah nenek, itu baru silaturahim. Ngomong ke kakak kandung, kak di rumah kah? Ini mau ngantar anak-anak mau main sama sepupu-sepupu. Itu silaturahim. Begitu. Kalau laki-laki mau melamar akhwat, itu apa namanya? Ziarah. Jangan bilang silaturahim karena belum jadi, belum tentu diterima. Ya kan? Lanjut. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah memperbaiki amalan-amalan kalian dan mengampuni bagi kalian dosa-dosa kalian. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar. Surah Al-Ahzab ayat 70-71. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, sesungguhnya sebenar-benar perkataan adalah kitabullah dan sebaik dari petunjuk adalah petunjuk Muhammad SAW. Seburuk-buruk perkara adalah yang diada-adakan dalam masalah agama. Karena setiap yang diada-adakan dalam agama adalah bid'ah, dan setiap bid'ah itu sesat, dan setiap kesesatan tempatnya dimenangkan. Ya Allah, limpahkanlah salawat bagi Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat dan orang yang dilahirkan dengan baik hingga hari kiamat. Ya, jemaah yang dirahmati Allah, yang kita baca tadi dari kata innal hamdalillah dilanjutkan dengan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ya ayyuhan nasu taqu rabbakum ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Kemudian amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Itu semua satu rangkaian disebut dengan khutbatul hajah. Khutbatul hajah ini biasa dibawakan Nabi SAW dalam khutbah-khutbah beliau. Termasuk khutbah nikah pun beliau membaca ini. Ini namanya khutbatul hajah. Kita perhatikan di dalam khutbatul hajah ini, Nabi bilang wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kita perhatikan yang pertama kali mengucapkan kalimat ini, setiap perkara yang diada-adakan dalam agama adalah kebid'ahan dan setiap bid'ah adalah kesesatan. Yang menyampaikan pertama kali adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Harusnya orang Muslim tidak boleh alergi mendengarkan kalimat ini, ya. Dan ini tidak boleh diidentikan dengan golongan tertentu. Misalnya ada orang ceramah, kita perhatikan, ya, dia mulai berkata wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Kita langsung alergi, Wahabi. Ya. Padahal yang perkenalkan pertama kali ini siapa?
Rasulullah SAW, ini kalimatnya beliau. Tidak boleh orang muslim alergi. Ya. Karena demikianlah sebagian kaum muslimin di zaman sekarang alergi dengan kalimat-kalimat ini yang merupakan kalimat-kalimat Nabi, dikarenakan ya mereka lah pelakunya. Ya, tentu kalau sudah disebutkan ini nanti seolah-olah kayak nyasar dirinya. Padahal ini kalimatnya Nabi. Buku kecil ini yang ada di tangan pembaca merupakan ringkasan buku Hilyatul Ilmi yang ditulis oleh Syekh Bakar bin Abi Zaid tanggal 25 Syawal 1408 Hijriah, 36 tahun yang lalu. Beliau sengaja menulis buku ini untuk mengarahkan kepada para pemuda yang ingin memperbaharui kehidupan menjadi lebih islami. Beliau melihat banyak pemuda yang silih berganti datang dan pergi ke majelis ilmu susah payah dan semangat yang luar biasa. Ya, seperti kita ini. Ya, kita boleh tanya kepada bapak-bapak kita, ya, teman-teman yang sekarang berusia 20 sampai 40. Bisa tanya kepada bapak-bapak kita, apakah seperti ini masjid-masjid di zaman tahun 70, 80, 90 diisi dengan para pemuda yang bahkan banyak yang belum menikah? Ya Mar, banyak yang belum menikah. Mereka pemuda-pemuda duduk di majelis ilmu. Mungkin kalau dulu tahun 80 90 pemuda itu ya kalau di Balikpapan melawai. Kalau di sini mungkin di mana kalau di sini? Jembatan Mahakam. Begitu kali. Sedangkan yang duduk di majelis ilmu zaman dulu hanya yang sudah mau mati aja. Yang orang bilang bau tanah itu baru duduk di majelis ilmu, keliling dinding ke dinding. Tengahnya ndak ada. Sedangkan di zaman kita sekarang kaum muslimin Masya Allah, terutama di kajian-kajian memang di situ dibahas sunnah, memang sesuai dengan sunnah, sehingga orang lebih tertarik dikarenakan memang diajak untuk semangat menuntut ilmu. Ya. Maka kata penulis, atau sebenarnya ini kata saya, karena ini pengantar penerjemah berarti masih kata-kata saya. Hanya saja semangat yang menggembirakan ini harus disiram, harus dipupuk dan dirawat, dibuatkan pagar pengaman supaya para pemuda yang mencari ilmu tidak tergelincir di persimpangan jalan, dihempas oleh gelombang pemikiran, keyakinan, fanatisme golongan dan syubhat-syubhat yang sulit ditepis kecuali oleh orang yang berilmu. Syubhat itu apa? Syubhat itu artinya kesamar-samaran yang membuat yang salah seperti benar. Bisa juga syubhat itu artinya dalih. Lawannya dalih apa? Dalil. Apa lawannya dalil? Dalih. Maksudnya adalah kalau dalil itu bersumber dari Al-Quran dan Sunnah atau ijma' para sahabat. Sedangkan kalau syubhat itu cuma ngeles, cuma dicari-cari biar bisa jadi dalil, padahal itu cuma dalih. Beliau penulis ingin para pemuda pencari ilmu berhias dengan adab, akhlak dan sikap yang mulia yang merupakan karakteristik umat Islam. Beliau ingin pemuda memahami bahwa ilmu merupakan mutia berharga di atas mahkota syariat yang suci, yang tidak bisa digapai kecuali oleh pencari ilmu yang berhias dengan adab-adab yang bersih dari penyakit-penyakit yang mencemari ilmunya. Ya, karena ada orang mencari ilmu, begitu berilmu, tapi sayangnya ilmunya jadi tidak kelihatan sinarnya, karena memang dia tidak menghiasi dirinya sebagaimana seharusnya penuntut ilmu. Ya. Contohnya gimana? Orang menuntut ilmu, sudah bisa baca kitab, bacaan Qurannya bagus, harusnya ketika dia bertemu dengan orang baru itu kan harusnya ramah, menyapa. Kalau berkata-kata itu tidak nyelekit. Kita tidak jarang dapati ada sebagian orang menuntut ilmu, termasuk diantaranya perempuan, manakala mereka berbicara satu sama yang lain, itu tidak jarang kalimat yang keluar kadang-kadang nyelekit, menyakitkan hati.
Saya kasih contoh kasus. Ada orang perempuan sudah menikah sekian tahun tapi belum punya anak. Kemudian ketemu dengan seorang ummahat. Yang ummahat ini notabene bisa baca kitab gundul, udah bisa ngajar kalau perlu. Ngajar kelas-kelas bahasa Arab. Tapi ketika bertemu dengan yang belum punya anak ditanyain, gimana udah nikah? Udah lama kan belum punya anak? Kasihan banget kamu ya. Pantas atau tidak kira-kira kalimat begitu? Ya. Harusnya gimana kabarnya ya? Masya Allah. Ketika memang nyambung dengan kalimat soal seputar anak, misalnya bicaranya nggak apa-apa, ya nggak ada masalah. Itu kan rezeki dari Allah. Kita harus bersabar. Malah banyak orang kepengen belajar sejak punya anak jadi susah belajar. Ya, alhamdulillah anti diberikan Allah kesempatan belajar. Bukan tiba-tiba kasihan banget kamu nih ya, udah nikah bertahun-tahun gak punya anak. Kalimat seperti itu kadang tidak jarang keluar dari seorang penuntut ilmu yang mungkin versi dia biasa saja, versi orang yang dengar menyakitkan hati. Ya, ini karena apa? Mencari ilmu tapi adab dan akhlaknya kurang dipupuk. Demikianlah para ulama memberikan perhatian khusus terhadap masalah ini dengan mengkaji dan menulis buku yang mencakup adab-adab para penghafal Al-Quran, adabnya ahli hadis, ada adab seorang mufti atau pemberi fatwa, ada adab seorang qadhi atau hakim, adab pelaku amar ma'ruf nahi mungkar, hingga ada para pencari ilmu agama secara global. Bahkan pengajaran terhadap adab-adab pencari ilmu dijadikan materi pembuka dalam berbagai kajian yang diselenggarakan di masjid-masjid dan dimasukkan dalam kurikulum pendidikan formal. Di dalam buku ini nanti dipaparkan berbagai karakter kepribadian yang harus dimiliki oleh seorang pencari ilmu, baik adab yang menyangkut dirinya sendiri, adab tentang gurunya, adab terhadap teman, bahkan adab menyangkut waktu dan buku. Ya teman-teman, highlight ini. Bahkan nanti di buku ini akan dibahas soal adab terhadap buku. Teman-teman dulu waktu SMA suka gini nggak? Gini, keliling. Ya, bukunya suka diputar-putar gini di jarinya. Dikira bola basket kali. Ya, para ulama sebagainya membencinya karena itu ilmu. Para ulama tidak suka dijadikan buku ini kayak bola di atas jari diputar-putar. Apalagi dilangkahi, dilempar. Sampai-sampai untuk urusan itu juga dibahas dalam buku ini. Karena kadang-kadang di dalam buku agama itu ada ayat, kadang di dalamnya kalau dibuka-buka ada lafaz Allah. Tidak layak kalau dia dilempar atau dilangkahi atau ditendang dan semacam itu. Atau sebagian penuntut ilmu kadang-kadang tidak punya bantal. Apa yang dijadikan bantal? Buku. Penulis buku ini juga menjelaskan sejumlah penyakit yang merupakan kebalikan dari penghiasan pencari ilmu. Buku Hilyah Thalib Ilmi sangat berharga dan diberkahi, insya Allah. Terbukti dengan langgengnya buku ini dikaji dalam berbagai majelis ilmu, disyarah, diajarkan para ulama, khususnya yang ada di Arab Saudi selama lebih dari 30 tahun. Karena itu kami ingin menghadirkan buku ini ke hadapan para penuntut ilmu, khususnya di Indonesia, agar dapat menjadikannya sebagai bekal awal dalam proses mencari ilmu. Apa yang saya pribadi, Muflih, lakukan dalam buku ini, dalam buku Hilyah Thalib Ilmi ini, pertama saya terjemahkan sekaligus ringkas. Jadi saya terjemahkan, manakala ada hal-hal yang bisa diringkas, diringkas. Saya batasi pembahasannya hanya yang utama saja untuk diketahui dan diamalkan oleh para pemuda Islam di zaman sekarang. Saya coba minimalisir pengulangan materi jika telah dipaparkan di halaman-halaman sebelumnya. Saya koreksi bila ada kesalahan kutip atau kesalahan rujukan yang ada pada catatan kaki. Karena di dalam buku aslinya juga ada yang saya periksa, ternyata kutipan atau rujukan catatan kakinya itu ada yang salah. Lalu saya tambahkan dalil-dalil dan contoh-contoh yang sangat penting terkait dengan adab yang sedang dibahas jika di dalam buku ini belum disebutkan contohnya.
Dan biasanya contoh itu saya sebutkan di catatan kaki, lalu saya berikan tanda pen. Itu artinya muflih yang menambahkannya sebagai penulis. Maaf, sebagai penerjemah. Hasilnya adalah buku Intisari Hilyatul Thalibul Ilmi yang teman-teman pegang. Yang berisi penjelasan adab dan akhlak yang ringkas, tidak terlalu panjang sehingga pembahasannya terlalu melebar, tapi tidak juga terlalu singkat sehingga kurang berisi. Ya. Dan kalimat ini saya sering perhatikan dalam sebagian kitab-kitab para ulama. Banyak para ulama yang bilang ada sebagian buku terlalu panjang lebar sehingga pembahasannya itu terlalu luas. Tapi ada juga yang pengennya ada yang pengennya ringkas, tapi terlalu ringkas jadi nggak terlalu berisi. Ya. Dan yang sangat dibutuhkan kalau di zaman sekarang, menurut saya terutama di Indonesia di saat kaum muslimin itu sekarang jauh lebih banyak buka HP daripada buka buku. Maka yang lebih dibutuhkan zaman sekarang adalah buku-buku yang jangan terlalu panjang, tapi juga jangan terlalu ringkas. Buku-buku yang seperti ini bisa dijadikan teman duduk, teman safar, teman nunggu antrian di pesawat dan seterusnya. Buku ini merupakan materi wajib bagi mahasantri dan mahasantriwati di Mufid Islamic Academy. Ya, dulu waktu pandemi 2020, saya dengan tim saya di Mufid, kami bentuk akademi online namanya Mufid Islamic Academy. Saya bentuk tim pengajar. Kemudian waktu pendaftaran pertama ada 1.500 mahasantri. Seiring waktu, sekarang sudah tidak pandemi, orang sudah hadir di majelis ilmu secara offline. Jadi mahasantri dan mahasantriwatinya pun sekarang sudah sangat jauh berkurang. Tapi tetap banyak yang bertahan. Kami juga hadirkan pembahasan buku ini dalam format video dan bisa diambil faedahnya secara lebih terperinci dan mendalam. Videonya dapat disimak di channel YouTube dan Facebook Mufid TV Official atau Muflis Safitra Official. Kami ucapkan jazakumullah khairan kepada para muallimin dan muallimat di Mufid Islamic Academy yang telah membantu mengoreksi naskah buku ini. Semoga Allah menjadikan usaha penyusunan Intisari Hilyatul Thalibul Ilmi ini sebagai amal yang ikhlas untuk Dia semata, tanpa tercampuri ketamakan terhadap dunia. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan buku ini bermanfaat untuk membentuk karakter penuntut ilmu yang sesuai tuntunan Islam. Semoga Allah mematikan kita semua dalam husnul khatimah dan memasukkan kita kelak ke dalam surganya. Amin. Oktober 2020, Muflis Safitra. Kita langsung baca di halaman 1. Ustaz Azam bisa bantu baca, suaranya agak keras. Bab pertama, adab-adab penuntut ilmu terhadap diri sendiri. 1. Ilmu adalah ibadah. Ya. Bab pertama, penulis membawakan adab-adab kita sebagai seorang penuntut ilmu yang ada kaitannya terhadap diri sendiri. Silakan. Hiasan paling mendasar bagi seseorang dalam menuntut ilmu, bahkan dalam seluruh amal yang dikerjakannya adalah mengetahui bahwa ilmu adalah ibadah. Di antara para ulama ada yang mengatakan al-ilmu salatul sirri wa ibadatul qalbi. Ilmu ibadah salat rahasia dan ibadahnya hati. Karena itu syarat sebuah ibadah termasuk menuntut ilmu adalah yang pertama, ikhlaskan niat untuk Allah Ta'ala semata. Syarat ini berdasarkan firman-Nya dalam surah Al-Bayyinah ayat yang kelima. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma umiru illa liya'budu Allaha mukhlishina lahu ad-din hunafa. Padahal mereka tidaklah diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan memberikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus. Al-Bayyinah ayat 5. Disebutkan dalam hadis ahad yang masyhur dari Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Yang artinya sesungguhnya amalan itu diganjar sesuai dengan niat yang melandasinya. Hadis riwayat Bukhari nomor 1, riwayat Muslim 1907. Jika tidak dilandasi niat yang ikhlas, maka ilmu yang sejatinya merupakan salah satu amal yang paling utama akan berubah menjadi salah satu kemaksiatan yang paling buruk. Dan tidak ada yang dapat menentukan ilmu sedahsyat riya, yaitu sengaja memperlihatkan amal agar dipuji, dan sum'ah, yaitu sengaja memperdengarkan amal agar dipuji.
Seperti seseorang yang mengatakan dengan maksud sum'ah, aku sudah tahu dan sudah hafal. Dengan demikian, berusahalah untuk senantiasa membersihkan diri dari segala yang bisa menodai niat dan keikhlasanmu dalam menuntut ilmu. Seperti senang menonjolkan diri dan mengungguli teman-teman, menjadikan ilmu sebagai batu loncatan untuk menggapai ambisi dan kekayaan dunia seperti jabatan, harta, penghormatan, ketenaran, ingin pujian, dan juga menarik perhatian manusia. Jika hal tersebut dan yang semisal mencampur niat kita, niscaya akan merusak keikhlasan dalam menuntut ilmu dan menghilangkan keberkahannya. Karenanya, engkau wajib menjaga niat dari segala kotoran berupa ambisi untuk menggapai sesuatu selain keridhaan Allah. Sebagian ulama ada juga yang mengistilahkannya Tubuliyat. Tubuliyat. Artinya adalah hal-hal yang bertujuan untuk menggapai popularitas. Ada juga pepatah yang mengatakan Zalatul alimi maghrubun la yaqbulu. Karena ketergelinciran niat seorang yang berilmu adalah genderang yang hitam. Karena ketergelinciran niat seorang yang berilmu genderang pun hitam. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah pernah mengatakan, kuntu utitu fahmal Qur'ani falamma qabiltu surat sulitu. Dahulu aku dikaruniai Allah pengetahuan tentang Al-Quran. Tatkala aku mulai menerima hadiah dari penguasa, pengetahuan itu pun dicabut dariku. Berpegang teguhlah kepada Allah yang kuat, yang bisa melindungi dari kotoran yang merusak keikhlasan dengan cara bersungguh-sungguh menjaga keikhlasan, memiliki rasa takut yang besar terhadap membantah keikhlasan dan ketergantungan yang besar kepada Allah. Diriwayatkan dari Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah bahwa beliau berkata, ma'alajtu syai'an ashadda 'alayya min niyyati. Tidak ada sesuatu yang lebih berat untuk aku perbaiki ketimbang niatku. Terus Syarat yang kedua agar ibadah diterima adalah berupaya mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Katakanlah, jika kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Surah Al-Imran ayat 31. ya. Apa adab yang pertama bagi penuntut ilmu? Adab yang pertama adalah karena ilmu itu adalah ibadah, maka dia harus memupuk hatinya dengan yang merupakan syarat diterimanya ibadah. Teman-teman kalau sudah lama belajar, saya yakin sudah hafal 2 syarat diterimanya ibadah. Apa yang pertama? Ikhlas. Yang kedua? Ittiba atau mutaba'ah atau kesesuaian dengan sunnah. Malam hari ini kita tidak baca soal kesesuaian dengan sunnah. Mungkin itu kalau kita bahas tentang sholat, baru kita baca secara detail. Kita fokuskan kepada syarat yang pertama, bahwa karena ilmu itu adalah ibadah, dan kita sama-sama tahu ibadah itu asas paling pentingnya adalah keikhlasan. Berarti dalam menuntut ilmu, seorang penuntut ilmu juga harus ikhlas. Tidak boleh di dalam hatinya ada hal-hal yang bisa mengotori niat-niatnya dalam menuntut ilmu. Kalau niat orang di zaman sekarang, ya ini yang saya dapati dari sebagian orang. Ada yang niatnya itu nuntut ilmu hanya karena ini hari libur. Jadi karena libur, daripada di rumah aja, kajian. Jadi sekedar untuk mengisi waktu. Ada yang menuntut ilmu karena pengen ketemu teman. Karena kalau di masjid itu ada beberapa teman lama. Nanti kalau habis kajian ngopi bareng. Saya tidak mencela soal ngopinya ya. Apalagi yang punya kafe kopi, jangan tersinggung. Tapi yang saya maksud adalah itu memang bukan niat yang paling ideal. Karena menuntut ilmu itu buat diri kita menjadi bekal untuk kita beribadah dan masuk surga. Bukan karena ketemu temannya. Letak salahnya nanti di mana?
Salahnya nanti kalau pas temannya bilang, hari ini aku halangan ya, akhirnya dia yang tidak halangan jadi ikut-ikutan merasa berhalangan, cari-cari uzur. Hari ini aku juga nggak jadi kajian. Soalnya teman yang dicari nggak datang. Ada sebagian yang pemuda-pemuda bujang-bujang, maaf kalau ada bujangan, ya. Kadang dia kajian memang lagi cari siapa ya yang bisa dikeker jadi mertua atau yang bisa dijadikan kakak ipar, ya kan? Nanya, atau duduk paling depan jadi kameramen biar ustadznya lihat, ya kan? Jadi karena ustadznya lihat terus lama-lama bisa dekat sama ustadz. Jadi nanti ustadz, adakah akhwat yang bisa dicari? Ujung-ujungnya ternyata cari jodoh. Begitu selesai nikah, hilang sudah dia dari kajian. Kameramennya tidak ada lagi sudah. Begitu. Kita lihat Amar nanti. Ya. Tapi saya khususin kau dia dari 2016 saya lihat. Ya. Jadi ya itulah kebanyakan fenomena orang menuntut ilmu. Ada pun yang dicontohkan oleh penulis di sini. Ya, kata penulis, jika tidak ada niat ikhlas, maka ilmu yang tadinya merupakan amal yang paling utama bisa berubah menjadi dosa yang paling jelek. Dan tidak ada yang bisa meruntuhkan ilmu lebih dahsyat daripada dua hal: riya, sum'ah. Apa itu riya? Di sini saya terjemahkan, riya itu sengaja memperlihatkan amal supaya dipuji. Bedakan juga dengan tidak sengaja. Antara sengaja dan tidak sengaja itu beda ya. Supaya dipuji dan bukan untuk dipuji itu beda. Karena ada hal yang kita takutnya riya padahal dia bukan riya. Ada hal yang kita kira bukan riya padahal riya. Riya itu sengaja. Tujuannya apa? Supaya orang puji. Misalnya selalu duduk depan supaya dikenal sebagai penuntut ilmu yang terdepan. Ternyata duduk depannya adalah bukan karena siapa tahu buah itu jatuh tidak jauh dari pohonnya. Jadi maksudnya kalau dekat dengan majelis ilmu, siapa tahu runtuh ilmunya lebih banyak. Atau karena itu yang lebih disukai Nabi atau lebih disukai Allah. Sebagaimana Nabi SAW pernah mengatakan ketika lewat 3 orang, yang satu melihat ada majelis, dia duduk dan depan merapat. Sedangkan yang satu masuk tapi belakang, agak malu-malu. Yang satu lagi lewat, berpaling. Maka Nabi SAW mengatakan, ini yang masuk dan duduk depan, karena dia merapat, Allah merapat sama dia. Sedangkan yang di belakang yang malu-malu, Allah pun malu-malu mendekat sama dia. Yang satu lagi berpaling, maka Allah pun berpaling darinya. Oh, ternyata duduk depan, lebih depan, itu ternyata ada sebuah keberkahan khusus. Tapi kalau seandainya kita duduk depan hanya supaya dilihat, lalu kemudian supaya dianggap terpelajar, supaya yang tujuannya adalah semua adalah supaya dipuji, maka ini adalah peruntuh ilmu. Termasuk juga sum'ah. Sum'ah itu artinya sengaja memperdengarkan supaya dipuji. Di sini diberi contoh oleh penulis. Misalnya orang berkata, aku sudah tahu, aku sudah hafal. Seperti misalnya dalam kajian kemudian ustadznya ingin menyebutkan hadis. Ustadznya mau menyebutkan hadis, dia sebutkan keras-keras supaya orang tahu bahwa dia hafal juga. Ustadznya baru menyebutkan ayat, misalnya ustadznya mau bilang surat Al-Bayyinah ayat 5. Allah mengatakan dia sudah nyambung, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu din, supaya orang dengar bahwa dia hafal. Maka ini peruntuh ilmu. Ya. Bisa menghancurkan ilmu yang kita punya. Begitu. Atau misalnya temannya ditanya, coba hafalkan huwa huma hum hiya huma huna, lanjutkan. Terus dia komentar, kalau itu aku hafal kalau itu. Ketika temannya terbolak-balik, huwa huma hum hiya huma
Dia bingung. Ya, temannya kemudian ada yang bilang, kayak gitu aja nggak hafal. Gitu. Kedengaran suaranya itu semua peruntuk ilmu. Ya. Termasuk juga yang bisa merusak keikhlasan kita dalam menuntut ilmu. Misalnya seseorang menuntut ilmu karena senang menonjolkan diri dan mengungguli teman-teman. Senang kalau kemudian dalam diskusi-diskusi, dalam ngopi-ngopi kelihatan paling hebat. Ya. Kemudian senang kalau menjadikan ilmu itu sebagai batu loncatan untuk menggapai ambisi dan kekayaan dunia seperti jabatan, harta, penghormatan, ketenaran, ingin dipuji, ingin menarik perhatian manusia. Ya. Ada orang belajar karena dia lihat ternyata ustadz itu enak ya, dihormati, minumnya dibawakan. Kalau pulang lihat amplop, enak ustadz ya. Pas datang ustadznya ke kajian, enak juga ya, mobilnya aja ada 2. Aduh, berarti ini kalau saya belajar ini buka kajian khutbah Jumat, dihitung khutbah Jumat satu bulan 4 kali, 1 kali 300.000, 1.200.000. Ngisi kalau satu masjid 2 kali, kali sekian. Lalu dia bilang, enak juga. Akhirnya dia pergi meninggalkan kota. Dia menuntut ilmu keluar ke Jawa. Pulang-pulang langsung bikin kajian. Ganti nama. Fulan Al-Hafiz. Fulan dengan sanad. Fulan bersertifikat. Ternyata sertifikat vaksin. Dan lain-lain. Bikin pamflet sendiri, bikin kajian sendiri. Ya, akhirnya kalau tidak dipanggil ustadz tidak mau noleh. Nanti kalau ustadz baru kenapa? Baru. Kenapa? Sudah berhitung. Kalau jadi ustadz dihormati, uangnya banyak, tidak perlu capek-capek kerja, amplopnya sekian. Ya. Kalau ini yang kita cari, hancur ilmu itu. Dan teman-teman, orang berilmu itu bisa detect dengan mudah. Kita bukan suuzon ya, tapi kita bisa detect dengan mudah mana orang ikhlas, mana tidak. Karena lisan ini kadang-kadang membocorkan isi hati. Lisan ini kadang-kadang membocorkan isi hati. Ada seorang khatib Jumat itu ngomong di masjid yang kebetulan saya lagi di situ. Kebetulan saya memang lagi khutbah. Khatib itu ngomong, dan ada saya di situ, kira-kira jarak darinya 2 meter. Ya. Apa kata khatib ini setelah selesai Jumatan? Kalau menurut saya ya, masjid ini tuh mengalami kemunduran. Ada teman saya nanya, kenapa Pak masjidnya mundur? Iya, kemunduran. Apa salah satunya? Dulu saya kalau khutbah di sini itu amplopnya 250. Sekarang cuma 175, dikurangi. Ya. Apa yang dibocorkan oleh lisan ini? Khutbah secara amplop. Isi kepalanya itu amplop. Ya. Kadang-kadang lisan ini nggak sengaja bocor gitu, kayak ember dia, ngemberi isi kepala. Ya. Maka kalau ini yang kita cari dari menuntut ilmu, maka salah teman-teman. Kehormatan itu tidak dicari. Kehormatan itu datang sendiri, Allah berkahi bagi orang yang tidak mencarinya, tapi kemudian Allah mengatakan itu layak buat dirinya. Berapa banyak orang mencari kehormatan, tak ada yang menghormati. Berapa banyak orang yang tidak butuh penghormatan, kehormatan datang sendiri. Ada orang mencari ketenaran. Ya. Misalnya, zaman sekarang kalau mau terkenal itu, ternyata harus menuntut ilmu banyak-banyak, lalu kemudian kumpulin data-data tentang ahli bid'ah, kemudian bikin akun Instagram yang isinya hanya membantah dengan ahli bid'ah. Ternyata follower cepat naik. Ya, ternyata hanya ingin syuhrah, hanya ingin menjadi orang yang masyhur. Ya. Maka ini adalah sebuah keburukan. Ibadah yang tadinya merupakan salah satu amal paling mulia berubah jadi kemaksiatan yang paling buruk. Nah, sebagian ulama ada yang mengatakan memberikan istilah tubuliyat.
Cuman ini saya salah nulis kayaknya. Harusnya THUBU, tu buliyat. Kalau BH kan nanti dikira tubhu. Harusnya THU, tu buliyat. Artinya bertujuan untuk menggapai popularitas. Seperti dalam pepatah mengatakan zallatul alimi madrubun lahat tabaq. Karena ketergelinciran niat seorang yang berilmu, genderang ditabuh. Apa maksudnya? Saya coba cari di syarah sebagian ulama. Ada yang mengatakan maksudnya begini. Ini pepatah ya. Karena ketergelinciran niat orang berilmu, genderang ditabuh. Itu seperti ini. Kalau kita lagi di kelas, ya kan, di kelas waktu sekolah kan masing-masing punya meja ya. Ya. Terus ada yang kayak gini. Apa yang terjadi pada murid-murid yang lain? Semua menatap ke dirinya. Ya atau tidak? Nah, itu maksudnya begini. Kalau kita pengen semua orang ngelihat ke kita, lakukanlah hal-hal yang sekiranya itu bisa membuat kita populer. Misal, belum ada pembahasan masalah itu, kita duluan yang bahas. Biar orang lihat kita dulu. Ini lagi rame masalah child free. Pengen nikah tapi nggak pengen punya anak. Oh, mumpung ustadz-ustadz belum ada yang ngomong duluan. Supaya punya kita viral duluan. Oh, nanti besok ada masalah apa lagi? Masalah yang kekinian lagi. Belum ada yang ngomong, kita ngomong duluan. Belum ada yang ngomong, kita ngomong duluan. Nanti seperti itu. Orang akan lihat kita terus sampai kita populer. Kita dianggap sebagai orang yang selalu pertama kali bicara sebuah masalah. Jadilah kita ini rujukan. Jadi Syekhul Islam Indonesia. Gitu. Dan memang seperti itu, saya perhatikan. Sepertinya gampang kalau mau jadi terkenal. Selalu angkat masalah-masalah tertentu secara yang belum ada yang ngomong, kita pasti lama-lama jadi terkenal. Dikira orang alim. Padahal kalau seandainya kita bukan alim lalu kita bicara duluan, insya Allah akan lebih banyak tergelincirnya. Insya Allah akan lebih banyak tergelincirnya. Seperti waktu corona itu kan. Corona itu kan waktu pandemi itu menimbulkan ada banyak hukum-hukum yang menjadi tanda tanya. Bolehkah petugas medis sholat pakai APD? Karena nggak boleh dibuka 24 jam sampai habis shiftnya. Sementara dia perempuan, APD-nya pakai celana. Bolehkah dia sholat begitu? Belum lagi dia pakai pampers di dalam. Karena 24 jam dia bisa buka APD waktu corona. Bolehkah dia sholat pakai pampers yang sudah diisinya? Muncul tuh. Bolehkah sholat berjarak 1 meter 1 meter? Bolehkah sholatnya di rumah aja? Bolehkah sholat idnya di rumah? Itu kan menimbulkan hukum-hukum baru yang dulu kita mungkin tidak pernah tahu. Ya. Kalau kita mau terkenal, itu duluan. Kita gali dulu masalah-masalah, insya Allah terkenal. Tinggal nanti ada dua sudut, ada dua mata, dua cabang. Benar diikuti orang terkenal, tapi jatuh ke dalam dosa, yaitu riya, sombong. Atau salah dan jadi bahan bulian orang. Siapa ini orang jahil berfatwa duluan? Sementara kita para ustadz biasanya nanya dulu kepada masyayikh. Tidak langsung fatwa, nanya dulu, kirim WA kepada masyayikh. Syekh, boleh nggak begini, boleh nggak begitu. Baru setelah itu menyebarkan dalam bentuk entah video, entah tulisan. Kami bertanya kepada Syekh Fulan, maka difatwakan boleh sebagian ini orang yang petugas medis yang ada APD-nya, kemudian dia boleh untuk sholat dalam keadaan meskipun ada najisnya dan seterusnya. Itu nanya dulu kepada para ulama, tidak langsung bicara. Kalau zaman sekarang ada lagi, kalau mau cepat terkenal, bahas Wahabi. Itu insya Allah cepat terkenal. Sudah saya sebut namanya. Siapa-siapa yang cepat terkenal gara-gara yang dibahas Wahabi. Ya.
Kata Sufyan Ats-Tsauri, kuntu utitu fahmal Quran. Dulu ini aku dikaruniai Allah pengetahuan tentang Al-Quran. Falamma qabiltu surrata sulittuhu. Manakala aku sudah mulai menerima hadiah dari ilmuku, karena aku berfatwa, karena aku memberikan ilmu, lama-lama aku sering terima hadiah dari penguasa. Lama-lama pengetahuan tentang Al-Quran itu pun dicabut. Kenapa? Dan ini yang menjadi tantangan para ulama terdahulu. Mereka khawatir ketika mereka banyak berfatwa, ilmunya diminta oleh para penguasa, lama-lama ilmu itu hanya disebut yang enak-enak saja buat penguasa. Ya. Kadang-kadang apa yang buat penguasa itu tidak nyaman, kadang-kadang sebagian dari mereka takut menyebutkannya. Kita pernah sebutkan ini, contohnya di kajian tabi'in. Teman-teman bisa lihat lagi kisahnya, pokoknya di awal-awal lah. Kisah sebagian ulama ada yang datang berdua, yang satu mengenakkan penguasa, yang satunya bicara apa adanya meskipun penguasa tidak suka. Wallahu a'lam bishawab. Dan kata Sufyan Ats-Tsauri juga, ma'alaztu syai'an asyadda alayya min niyati. Tidak ada sesuatu yang lebih berat untuk aku perbarui, untuk aku obati ketimbang masalah hati, masalah niat. Jadi kalau kita dalami betul-betul, kita pahami teman-teman, betullah apa yang dikatakan oleh Sufyan Ats-Tsauri. Hati kita ini suka berbolak-balik. Dan kalau ada yang sulit untuk diobati, itu salah satunya adalah niat yang selalu geser. Niat yang selalu bergeser. Terutama dimiliki oleh orang-orang yang memang punya bekal untuk pamer. Contoh Pak, ini ada mic buat muadzin. Ya, sebagai muadzin karena suaranya bagus. Ya, begitu nanti misalnya ada daurah, ada jumatan, ada sholat id yang di situ orangnya ramai, itu masya Allah dibagus-bagusin adanya. Tapi begitu nanti orangnya cuma sholat asar, sholat zuhur yang orangnya cuma sedikit, adanya cepat-cepat. Ketika ditanya, dia nanya kepada dirinya sendiri, kenapa kamu bedakan? Jawabannya, aduh beda antara banyak orang dan tidak banyak orang. Karena kalau banyak orang, banyak yang puji. Ya, banyak orang nanti banyak yang lihat kamu tuh yang suaranya bagus itu. Ya, menjadi imam. Ya, kalau nanti datang daurah ramai orang, ustadz luar kota bisa ngimami, ada kebanggaan tersendiri. Begitu kalau cuma sholat asar, satu sop pun tidak ada. Ya, sholatnya pun sembarangan. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Saya ambil sampai nomor, coba 2 dulu. Silakan. Yang kedua, ayat yang kedua, jadilah kamu jalan bersama salih, yaitu orang yang menapaki jalan para pendahulu yang salih dari kalangan sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dan para ulama yang datang sesudah mereka, yang mengikuti jejak mereka para sahabat dalam segala aspek agama seperti tauhid, ibadah dan sebagainya. Jadilah orang yang istimewa kerana berpegang teguh terhadap hadis Rasulullah SAW, menerapkan sunnah-sunnah beliau dalam keseharian, meninggalkan perdebatan dan pertengkaran, serta menghindari hal-hal yang mengiring kepada perbuatan dosa dan menyesatkan diri dari syariat. Adab seorang penuntut ilmu yang kedua adalah mengikuti jalan salafus saleh. Bab ini saya kaji di Balikpapan itu butuh, ini sudah minggu ke beberapa puluh ya. Karena ini bab manhaj, kalau didetailkan begitu banyak nanti. Secara global, salafus saleh itu artinya pendahulu kita di dalam beragama yang sudah dikenal orang-orang yang saleh, yang mendapatkan rekomendasi dari Nabi SAW. Sebagaimana kata beliau, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik generasi di dalam Islam ini adalah yang hidup di zamanku.
yaitu orang-orang yang beriman kepada Nabi, baik ketika mereka masih hidup maupun ketika mereka meninggal, mereka juga tetap beriman. Siapa mereka? Para sahabat. Kemudian yang generasi setelah para sahabat, siapa itu? Tabi'in. Kemudian generasi setelah tabi'in, yaitu tabi'ut tabi'in. Kita sebagai seorang penuntut ilmu hendaknya menapaki jalan para pendahulu kita yang soleh, dari kalangan para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Kenapa demikian? Karena mereka adalah orang-orang yang memang direkomendasi Nabi. Ini coba, seandainya ada dosen bilang begini, teman-teman kalian ini kan semua angkatan-angkatan baru ya, tahu enggak angkatan-angkatan terbaik yang pernah saya dapati waktu saya ngajar sebagai dosen ini? Angkatan 1, 2, 3, itu hebat semua orang-orangnya. Karena rata-rata dari mereka belum lulus kuliah sudah dipesan sama perusahaan-perusahaan besar, sudah di booking. Yang ini sudah di booking Chevron, yang ini di booking Total, yang ini di booking Pertamina. Banyak dari mereka. Ya, sedangkan angkatan-angkatan yang sekarang ini, nggak tahu kenapa, habis lulus pegang ijazah aja belum tentu ada yang mau terima. Ya. Tentu itu akan mengundang tanya, apa hebatnya? Dari kok bisa angkatan 1, 2, 3 itu hebat-hebat seperti itu? Tentu akan mengundang tanya. Dan kalau memang kita punya semangat untuk mencapai kesuksesan yang sama, kita mungkin akan mengejar. Pak, mau tanya siapa saja di antara angkatan 1, 2, 3 itu mau saya datangi, mau saya minta bahan-bahan kuliahnya, saya pengen tahu bagaimana cara mereka belajarnya dan bagaimana tipsnya agar bisa di booking perusahaan besar sebelum lulus kuliah. Ya atau tidak? Nah, Nabi SAW bilang, sebaik-baik umat ini generasi 1, 2, 3 sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Kalau kita punya semangat yang sama untuk masuk surga, beda kalau nggak punya semangat masuk surga. Wah, so what, mau masuk surga kan enggak ngurus katanya. Tapi kalau kita punya semangat untuk masuk surga, tentu akan bertanya, bagaimana caranya mereka beragama sehingga kemudian mereka dapat rekomendasi Nabi ya? Oh, ternyata mereka ini orang-orang yang semangat untuk mengikuti apa yang Nabi contohkan. Saking semangatnya mereka ikuti meskipun mereka belum tahu mau ngapain atau kenapa harus diikuti. Teman-teman, saya yakin sudah pernah dengar cerita Nabi SAW lagi mengimami, ketika Nabi berbalik ternyata sendal berhamburan. Itu tidak? Kenapa sendal berhamburan? Assalamualaikum. Kenapa sendal berhamburan? Karena melihat Rasulullah lepas sendal. Mereka kan sholat berjamaah. Ketika Nabi berbalik, Nabi lihat, sendal kok hambur. Kenapa kalian lepas sendal? Apa kata mereka? Tadi kami lihat engkau lepas sendal, kami ikuti juga. Baru Nabi bilang, oh tadi Jibril datang kepadaku dan memberitahu bahwa di bawah sendalku ada najis, makanya aku lepas. Itu para sahabat nggak lihat, nggak nunggu. Kenapa kok dilepas? Tunggu aja, tunggu salam baru nanya. Rasul, lepas kenapa? Oh gitu, baru lepas. Enggak, mereka lihat Nabi lepas. Jadi mereka punya semangat mengikuti Nabi SAW, meskipun kadang-kadang mereka nggak tahu kenapanya. Ada riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau kalau melewati sebuah pohon di kota Madinah, kepalanya dimenggokkan. Anggap aja menggoknya gini, gitu. Setiap kali lewat pohon itu, maka yang bertanya, kenapa setiap lewat pohon ini kamu begini ya? Kau lihat? Maka dia bilang, aku tidak tahu, tapi aku pernah lihat Nabi SAW begitu, maka aku itu juga. Dan sampai Nabi wafat, aku tidak pernah dapat jawabannya. Ya, itu para sahabat. Apa yang dicontohkan Nabi mereka ikuti. Dan mereka kadang tidak tanya dulu, kenapa dulu, dianalisis dulu. Oh gini, sesuai akal baru diikutin. Tidak sesuai akal ditolak, tidak ada. Ya, itu para salafus saleh. Nah kita dalam beragama kalau jadi penuntut ilmu harus seperti itu. Belum penuntut ilmu kalau dapat sunnah mikir dulu, ini enak gak ya? Waduh, ini bertentangan ya. Waduh, ini gimana ya? Gitu. Dipikir dulu, cocok ambil, nggak cocok tinggalkan. Itu bukan penuntut ilmu.
Contoh, penuntut ilmu ngaji kitab, tapi misalnya masih kerja di bank. Setelah tahu ini riba, mikir dulu, keluar nggak ya? Duh, nanti kalau keluar nanti gimana ya? Nanti gimana punya rumah? Nanti gimana? Duh, gajinya gede lagi. Aduh, gimana? Gitu. Akhirnya nggak keluar. Ya. Atau entar deh, kalau dapat aku ikhtiar dulu, aku cari kerjaan, nanti kalau sudah dapat baru aku pindah. Akhirnya itu kayak ini lumpur, cari air dulu, cari air, cuci kaki di lumpur, nanti kalau sudah bersih baru keluar. Bisa bersih? Keluar dulu baru cuci kaki. Bukan cuci kaki sambil di dalam lumpur. Tapi ada sebagian orang yang mikir dulu dia. Gimana ya? Ketika tidak sesuai dengan dunianya, dia cari-cari, nanti cari-cari syubhat, cari-cari dalih supaya sesuai dengan kepentingannya. Apa saja yang harus diikuti dalam beragama? Jawabannya tauhid. Cara beragama kita dalam masalah akidah dan tauhid harus seperti salafus saleh. Itu baru penuntut ilmu. Kalau kita beribadahnya tidak seperti salafus saleh, tauhidnya tidak seperti salafus saleh, maka itu sebenarnya belum penuntut ilmu yang benar. Bagaimana para salafus saleh? Mereka tidak ada tuh rajin ke kuburan pada waktu-waktu tertentu, ngunjungin kubur Nabi, tidak ada. Adapun orang di zaman sekarang ada kuburan tertentu yang rajin dikunjungi pada waktu tertentu. Teman-teman, saya bertanya, antum menjawab. Jika ada kuburan yang itu isinya adalah orang mulia, maka jawabannya kuburan siapa yang paling mulia? Rasulullah. Jika ada kuburan yang kuburan ini bisa diminta-mintai karena kemuliaannya, maka kuburan siapakah itu? Siapa? Rasulullah. Generasi Islam yang paling pinter-pinter siapa? Sahabat. Pertanyaannya, adakah generasi yang paling pinter-pinter ini datang secara rutinitas ke kuburan yang paling mulia untuk minta-minta? Nah, itu dia. Bila tidak ada, lalu kenapa kita yang tidak lebih pintar-pintar dari para sahabat datang ke kubur yang tidak lebih mulia dari Nabi SAW? Ini sebenarnya siapa yang lebih pintar? Orang Samarinda dengan pada waktu-waktu tertentu lalu kemudian ke kuburan tertentu. Kalau seandainya itu dituntunkan dalam Islam, pasti para sahabat duluan. Misal, kapan Nabi SAW wafat? Tanggal 12 Rabiul Awal. Tiap tanggal 12 Rabiul Awal, para sahabat selalu ke kubur Nabi, bikin acara tahunan di situ. Ada? Kalau nanti jawabannya tidak ada, pertanyaannya, kenapa yang lebih pintar-pintar itu kok nggak gitu ya? Sedangkan kita yang tidak lebih pintar-pintar mengadakannya kepada kubur yang tidak lebih mulia daripada kubur Nabi SAW. Kecuali kalau kemudian kita bertanya, maaf nih guru, siapa yang lebih pintar? Guru apa Abu Bakar? Kalau dia bilang pintar saya, oh selesai sudah. Nggak usah diteruskan. Anda bicara sama orang gila. Kalau ternyata dia bilang pintar saya. Tapi kalau dia bilang oh pintar Abu Bakar, maka kita bilang, kok Abu Bakar nggak pernah ya tiap 12 Rabiul Awal datang ke kubur Nabi? Padahal kubur Nabi bila bisa dimintai lebih layak. Ayo. Itu dalam akidah. Harusnya kita seperti salafus saleh. Oh, salafus saleh nggak pernah mengerjakannya. Ngapain kita mengada-ngada? Gitu. Seperti di dosen tadi, Pak dosen, siapa contohnya yang generasi 1, 2, 3 tuh? Oh itu loh, Mas Anu. Tanyain aja cara belajarnya. Oh ternyata mas-masnya itu gini mas, cara kerjanya itu biar kamu cepat dijadikan, di booking oleh perusahaan besar. Caranya
Waktu kamu KP, kerja praktek, kamu langsung lamar. Bahkan kamu bikin proposal. Nanti kamu deketin manajer, kamu presentasi, nanti pasti kamu diminta. Oh gitu Kak, saya kira caranya itu cari buku di perpus, terus menjawab semua soal-soalnya, bikin kunci jawabannya. Ya, oh enggak ada hubungannya. Itu paling cuman memperkuat nilaimu saja, A, B, C gitu aja. Tapi kalau kamu mau seperti kami, sukses-sukses, Pertamina, Chevron, Total, Exxon Mobil, dulu kami masuk sebelum kami lulus. Kalau kamu tahu caranya, begitu tadi caranya. Sudah dikasih tahu, ternyata kita justru nekat cari buku di perpus, dibaca, dijawab semua soal-soalnya. Nggak bisa. Karena nggak akan mencapai sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang yang generasi 1, 2, 3 yang mahasiswa-mahasiswa yang sudah hebat-hebat itu. Gitu. Nah kita kalau mau masuk surga sebagaimana para sahabat, tabi'in, tabi'in, karena mereka direkomendasi Nabi, harusnya caranya seperti mereka. Jangan bikin sendiri. Kita juga harus seperti mereka dalam ibadah. Bagaimana ibadahnya para sahabat? Ibadah para sahabat itu seperti teh kotak. Sudah ada itu kecil aluminium itu, tinggal ditusuk. Gampang kan? Nggak usah mencari gunting lalu mau itulah yang sayap-sayapnya diangkat dulu baru digunting. Ya, merepotkan diri. Di sini ada teh kotak ya. Tahu kan teh kotak? Ada sedotannya kan? Gampang kan? Buka sedotan, tusuk di lubang kecil yang aluminium itu, seruput, ya kan? Ada orang, ada gunting kah? Buat apa kai? Ini nah, ku angkat dulu ujungnya, diangkat dulu ujungnya itu kan, inam ku gunting. Buat apa kai? Mau diminum dari sini. Kai, sudah ada itu sedotannya, tinggal tusuk saja. Kenapa harus digunting lagi cari sesuatu yang tidak ada? Merepotkan diri. Ya, bagaimana para sahabat dalam beribadah? Ibadah mereka ngikuti Nabi, simple, nggak repot. Orang di zaman sekarang merepotkan diri yang tidak ada tuntunannya. Sedangkan yang sudah jelas dari ada tuntunannya malah ditinggalkannya. Ada yang simple, cari yang susah. Ya, itu yang dikerjakan oleh sebagian orang di zaman sekarang. Ya. Dalam zikir-zikir misalnya, ada zikir dari Nabi SAW yang gampang, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, dibikin lagi, ada digubah dulu, dikarang dulu. Ya, maka sekarang ini banyak sholawat-sholawat baru yang rasanya itu kayaknya kalau kita berhasil menjadi komposernya, hebat kita, gitu. Itu tidak? Adakah para sahabat itu jadi komposer sholawat? Sholawat yang ada dari para sahabat, sholawat yang dari Nabi. Ya, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Atau salat Ibrahimiyah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Dan seterusnya. Orang di zaman sekarang mengkompos, ya, jadi komposer, jadi pengarang. Ya, dan itu yang akhirnya dihafalkan oleh orang. Orang tidak diajak kepada ilmu yang sesuai dengan tuntunan, malah diajak kepada yang baru-baru. Ya. Meskipun nanti bagus juga sih kadang-kadang lagunya gitu ya. Jadi kalau dari kamera saya nyanyikan itu ya. Bahkan kadang-kadang susah ternyata mengarang nadanya. Susah ngarang nadanya, akhirnya pinjam lagu daerah. Ada ampar-ampar pisang, ada indung-indung, kemudian dijadikan sholawat. Karena nggak bisa, ternyata mengarang itu susah. Jadilah sholawat pakai basicnya lagu daerah. Ya itu tadi, karena apa? Ada yang simple, cari yang susah. Maka hendaknya seorang penuntut ilmu itu menjadi orang istimewa karena berpegang teguh kepada warisan Nabi. Terapkan sunnah Nabi dalam keseharian. Ya, dalam keseharian Nabi, apa sunnah yang bisa kita kerjakan, kita kerjakan. Saya kira teman-teman mungkin dari dulu sering dengar kata-kata begini. Teman-teman, kaum muslimin, para penuntut ilmu,
Kalau kita ini mau menerapkan sunnah Nabi, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, itu banyak yang tidak kita kerjakan. Lalu kenapa mau bikin lagi yang baru? Mengumpulkan yang sudah jelas-jelas berpahala karena itu sunnah Nabi, mulai dari kita bangun sampai kita tidur lagi, itu tidak semuanya juga kita bisa kerjakan. Terus kita diantaranya ada yang mau bikin baru lagi. Ya. Apa doa bangun tidur? Alhamdulillahirabbil alamin. Gitu? Apa doa bangun tidur? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Terbaca enggak? Tiap tidur terbaca tuh dia? Ya enggak sih, ya kan? Ngaku. Apa doa bangun tidur? Doa mau tidur. Bismikallahumma amutu ahya. Terbaca setiap kali mau tidur? Enggak juga. Apa doanya masuk kamar mandi? Apa doanya baru selesai makan? Apa doa minum susu? Apa doa pakai pakaian baru? Apa doanya dikasih orang makan, ditraktir sama temen? Apa doanya? Banyak kan? Tiap hari ditraktir kan? Apa doanya? Nggak selalu dibaca. Itu menunjukkan apa? Yang sudah jelas ada pahalanya saja, itu kadang kita tidak kerjakan. Kalau begitu ngapain ngarang lagi yang belum tentu ada pahalanya? Begitu. Itu untuk nomor 2. Wallahu a'lam bishawab, karena waktu yang sudah sangat mepet, tidak mungkin kita lanjutkan. Semoga Allah mudahkan kita untuk bertemu lagi di pertemuan yang akan datang. Ya, semoga bulan depan lah, semoga bisa melanjutkan kajian ini lagi. Bulan depan. Oh, puasa ya. Pokoknya insya Allah saya berazam semoga bisa kembali lagi untuk menamatkan buku ini. Jadi nanti kalau teman-teman dengar saya mau datang ke sini dari grup WA, insya Allah yang dibahas buku yang ini. Belum punya, cari. Kalau sudah punya, bawa. Ada yang mau bertanya? Dari sini nggak ada. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.